Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajar form 2, kita akan lanjutkan berbicara tentang matematik pasal bulatan. Oke. Saya hanya nak recall atau refresh korang tentang bahagian bulatan, yaitu ada jejari. Jejari itu garis lurus daripada pusat ke tepi, ada lilitan, yaitu perimeter sebuah bulatan, ada pusat, titik tengah, ada diameter, garis lurus dari tepi ke tepi yang melewati titik pusat. Oke. Kemudian tembereng. Tembereng adalah garis lurus yang daripada tepi ke tepi tapi tidak melalui pusat. Ya, bagian yang paling kecil dinamakan tembereng minor dan tembereng major adalah bagian yang paling besar. Kemudian ada perentas. Oke, garis lurus yang menyambung sebarang dua titik. Oke. Perentas garisnya, tembereng adalah bahagiannya. Oke. Kemudian ada lengkok. Lengkok adalah seperti lilitan, tapi lengkok itu adalah sebahagian saja daripada lilitan, tidak semuanya. Sebahagian kecil dinamakan lengkok minor dan sebahagian besarnya dinamakan lengkok major. Kemudian ada sektor. Sektor itu adalah luas, seluas rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan dua jejari. Jadi ada dua jejari dan satu lengkok. Sektor minor adalah sektor yang paling kecil, sedangkan sektor major adalah sektor yang lebih besar. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang lengkok dan sektor. Oke ya. Hal bada'na bil basmalah. Nasib. Taib nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maratan ukhra. Oke, sekarang bagaimana menentukan panjang lengkok suatu bulatan. Oke, first time kita akan buat bulatan dulu dengan jangka jangka lukis. Sorry. Oke, saya ingat kamu semuanya sudah punya alat-alatnya untuk membuat jangka, untuk membuat bulatan dengan jangka lukis. Oke. Oke, misal kita buat bulatan di sini. Oke. Ingat, tancapnya harus kuat agar dia tidak lari. Oke. Ini adalah pusatnya di sini. Oke, ini adalah. Oke. Sekarang kita terus kepada contohnya saja. Oke. Misalkan ya, saya buat jejari dulu satu dan dua jejari. Oke. Kan seperti ini. Ini adalah O, E, dan B. Ini adalah sudut. Oke, seperti ini. So, formulanya adalah, formula atau rumusnya adalah panjang lengkok per lilitan sama dengan sudut pada pusat per 360 derajat. Oke. Jadi kalau kita nak tahu berapa lengkok dari AB ini, berapa panjang lengkok, kita harus menggunakan rumus ini. Panjang lengkok per lilitan. Lilitan adalah semua perimeternya. Oke, semua dari sini sampai sini. Oke. Kalau kita nak tahu lengkok AB, kita kena kira macam ni. Lengkok AB yang di atas ni per lilitan sama dengan sudut pada pusat. Sudut pada pusat ni berapa? Kita kena tahu juga per 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena jumlah sudut daripada bulatan adalah 360 derajat, seperti itu. Oke, contohnya. Oke.
ada sebuah bulatan, sudutnya adalah, misalkan di sini sudutnya adalah 60 derajat. Oke, yang diketahui hanya sudutnya, sudut pada pusat 60 derajat. So, berapa panjang lengkoknya? Oke, langsung kita kira saja penyelesaian. Oke, penyelesaiannya adalah panjang lengkok, saya singkat jadi PL, per lilitan. Lilitan, apa formulanya, apa rumusnya lilitan adalah Pi darab diameter. Oke, Pi darab diameter, Pi darab D saja. Oke, sama dengan sudut pada pusat. Oke, sudut pada pusat ini per 360 derajat. Oke, sekarang bagaimana untuk mengkira ini? Pertama, ini diameternya kita pindahkan ke sini menjadi darab. Oke, sama dengan PL, panjang lengkok, sama dengan sudutnya kita letak terus, sudutnya adalah 60 derajat per 360 derajat darab, ini kita buka kurungan pi 22/7. Oke, pi 22/7 darab diameter. Oke, berapa diameternya? Diameternya adalah 14. Oke, di sini diketahui juga bahwasanya diameter, jejari yang diketahui jejarinya 14 cm. Kalau jejari 14 cm, maknanya diameternya adalah 28 cm. So, PL panjang lengkok sama dengan 60 per 360, 1/6 ya, darab 22/7 darab 28, 1, 4 darab 22 sama dengan 88 cm. So, PL sama dengan 6 dengan 88. Boleh tak? 6 bagi 88. 88 bagi 6. Ini tidak tepat ya. So, boleh sama dengan 14.66666, tapi kita singkat saja menjadi 14.67 cm. Inilah panjang lengkok EB. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu, formulanya adalah panjang lengkok per lilitan sama dengan sudut pada pusat per 360 derajat. Seperti itu. Panjang lengkoknya belum diketahui, so panjang lengkok kekal di sini yang sudah diketahui kita pindahkan ke kanan semuanya. Sudut pada pusat 60 derajat per 360 derajat darab 22/7 darab diameter yang sudah diketahui jejari 14, diameter 14, jejari darab 2, 14 darab 2, 28 cm. So, kita kira 1/6 darab 88 sama dengan 14.67 cm. Oke, itu. Oke, ada lagi, kita coba lagi. Oke, saya gambar dulu. Oke. Ada suatu bulatan, lebih kurang macam ini. Sudut ini adalah 72 derajat. Oke, carilah, soalannya adalah carilah lengkok luar. Jadi kalau TET ini sudut R, S, ini O. Jadi kalau tadi yang dicari adalah lengkok minor, sekarang yang dicari adalah lengkok major. Oke, lengkok yang lebih besar. Yang sudah diketahui sudut pada pusat adalah 72 derajat. Oke, kalau sudut pusat 72 derajat, maka kalau kita nak cari sudut lengkok major, maka 360. Oke, sudut pada pusatnya adalah 360 derajat tolak 72 derajat sama dengan 288 derajat. Oke. Kalau tadi
yang kita nak cari lengkok ini AB, maka kita menggunakan sudut ini. Kalau yang kita cari lengkok RS, maka kita kena gunakan sudut yang luaran ini. Ya, sudut luaran ini berapa? Ya 360 derajat tolak 72 derajat. Sudut yang sudah diketahui sama dengan 288 derajat. Oke, daripada sini sudah kita balik ke formulanya. PL per lilitan adalah pi darab diameter sama dengan sudut pada pusat per 360 derajat. PL sama dengan sudut pada pusat adalah 288 derajat per 360 derajat darab 22 per 7. Oke, saya lupa lagi. Jejarinya adalah 21 cm. Oke, kalau jejari 21 cm maknanya diameternya adalah 42 cm. Ya. PL sama dengan 288 dengan 360. Ini kita boleh bagi dengan berapa untuk menghasilkan pecahan yang paling kecil. Mungkin bagi 72. Sekejap. Ya, kita bagi 72. Ini dapat 4, ini dapat 5. Oke, 22 per 7 darab 42 cm. Ini tolak, saya coret 1, coret berapa? 6. 4 per 5 darab 22 darab 6 sama dengan 132 ya. Cm. So, PL-nya sama dengan 4 per 5 darab 132. 4 darab 132 sama dengan 528 per 5. 528 per 5 dibagi 5 sama dengan 105,6 cm. Oke, ini lengkok major. Ingat, ketika kita mengkira lengkok, dia hanya sentimeter saja. Tidak ada kuasa 2, karena lengkok atau lilitan itu hanya panjang, bukan luas seperti itu. Oke, ini cara menentukan lengkok ya. Kemudian, sila screenshot, kamu pelajari. Oke, yang paling penting adalah formulanya. Kalau kamu lupa rumusnya, kamu akan kesulitan untuk mengkira. Oke. Sekarang bagaimana dengan bagaimana kalau kita nak kira sektor bulatan? Oke, sektor itu apa? Sektor itu adalah luas. Oke, luas bulatan. Oke, saya gambar. Menentukan sektor bulatan. Berbeda dengan lengkok, oke, ini pusatnya. Berbeda dengan lengkok, sektor mempunyai luas. Oke, jadi semisal saya gambar di sini ya. Begini misalkan. Ini titik E, titik O, titik B. Ini adalah sudut pada pusat. Oke, jadi untuk mencari luas sektor ini, oke, untuk mencari luas sektor bulatan, saya singkat menjadi LSB, luas sektor bulatan. Formulanya adalah LSB per LB, luas bulatan. Jadi formulanya adalah LSB per LB sama dengan sudut pada pusat per 360 derajat. 360 derajat adalah bilangan penting dalam bulatan. Oke, manakala kita mengkira bulatan,
pasti kita kena ingat 360 derajat. Oke, ini formulanya. Oke, jadi misalkan ada contoh. Oke, kita terus ke contoh saja, biar lebih senang. Oke, contoh bulatan seperti ini. Oke. Sudut pada pusat adalah 100 derajat. Ini M, N, O. Dan jejarinya adalah 21 mm. Oke, sudut pada pusat 100 derajat. Oke. Kemudian jejarinya adalah 21 mm. So, bagaimana mencari luas sektor bulatan atau luas sektor di sini MNO, oke. Luas sektor MNO. Berapakah luas sektor MNO? So, balik lagi ke formulanya, penyelesaiannya adalah luas sektor LSB tadi per LB sama dengan sudut pada pusat per 360 derajat. Oke. Maka LSB per LSB-nya berapa tadi? Sudut pada LSB ya per LB. LB itu luas bulatan. Luas bulatan adalah pi 22/7 darab jejari. Oke, kuasa 2 atau darab jejari sama dengan sudut pada pusat tadi 100 derajat per 360 derajat. So, maka LSB sama dengan luas sektor bulatan ya, LSB sama dengan 100 derajat per 360 derajat darab, karena ini dibagi kita pindahkan ke sini jadi darab 22/7. Diameternya berapa tadi? 21 cm darab 21 cm. Maka luas sektor bulatan MNO sama dengan 100. Oke, kita kira-kira ini 100 per 360. Oke, pertama kita kira ini dulu. 1 3. Oke. 3 darab 22 sama dengan 66. 66 darab 21 1000. Ini 100 derajat per 360 derajat darab 1386. Oh, sorry, bukan sentimeter, milimeter. Oke, di sini kita sambung lagi. LSB sama dengan, nah sekarang kita kosongnya kita coret, kemudian kita bagi-bagi. Oke, 10 dengan 36 ini kita boleh bagi ya. 2 18 bagi 2 5. Oke, 1386 bagi 18. Boleh, boleh 77. 77 darab 5 385 mm kuasa 2. Nah, ini adalah luas sektor bulatan LSB atau LS-nya luas sektor MNO sama dengan 385 mm kuasa 2. Ingat, karena ada kuasa 2-nya. Oke, karena dia merupakan luas seperti itu. Jadi formulanya adalah luas sektor bulatan sama dengan luas bulatan semuanya sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Oke. So, seperti itu. Luas sektor bulatan per luas bulatan adalah pi darab jejari kuasa 2 atau pi darab jejari.
Oke, sudut pada pusat 100 derajat per 360, bla 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 bla, seperti yang kita kira tadi, hasilnya adalah 385 mm kuasa 2. Jangan lupakan kuasa 2-nya. Oke, seperti itu. So, ada soalan lain. Ini agak rumit nih, tapi tak apa. Kamu pelajari saja. Ya. Ada contoh lain. Diberi luas sektor bulatan atau LSB, luas sektor bulatan sama dengan 18,48 cm kuasa 2. Wow. Jejarinya adalah 12 cm. Jadi yang dihitung adalah berapa sudut pada pusat. Oh, jadi kalau digambarkan seperti ini dia. Kecil sangat ya. Seperti ini, kita kena cari sudut ini. Oke. Jejarinya adalah 12 cm. Oke, sangat kecil. Formulanya tetap yaitu LSB, luas sektor bulatan per luas bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360 derajat. Oke, LSB-nya sudah diketahui 18 poin per 8 cm kuasa 2, sedangkan luas segitiga, luas bulatannya belum diketahui, yaitu 22 per 7 darab 12 cm darab 12 cm sama dengan 360. Oke ya. Sekarang kita kira yang ini dulu nih. 22 per 7 darab 22 darab 12 darab 12 bagi 7 sama dengan 452,58. Wow. 18,48 cm kuasa 2 per berapa nih? 452,58 cm kuasa 2 sama dengan 0 per 3. Sekarang yang belum diketahui kan ini, oke. Maknanya ini kita pindahkan ke sini atau kita tukar tempat saja biar senang. Sudut pada pusat sama dengan 18,48 cm kuasa 2 per 452,58 cm kuasa 2 darab 360 derajat. Karena ini di bawah bagi, kita pindahkan ke sebelahnya menjadi darab. Oke, maka sudut pusat sama dengan, wah ini kita kena kira nih, 48 darab 18,48 darab 360 dibagi 452,58. Hasilnya adalah 14,69 atau kita bulatkan 14,7 derajat. Jadi inilah ya, nampaknya kamu perlu menggunakan kalkulator untuk mengira bilangan-bilangan banyak ini, apalagi ada poin-poinnya. Oke, ini bezanya yang tadi. Kalau yang tadi kita disuruh mencari luasnya, oke, sedangkan sudut pusatnya sudah diketahui, oke, 100 derajat. Kalau yang ini luasnya sudah diketahui tapi sudut pusatnya belum diketahui. Maka caranya sama. Oke, ketika kamu tengok formulanya, ya, balik lagi, analogi itu penting, analogi. Oke, kamu kena menganalogikan. Oke, kalau yang diketahui ini duluan, so macam mana cari? Kalau ininya yang dicari, oke, macam mana menggunakan 3 benda ini untuk mencari ini. So kalau ininya yang kena dicari, so macam mana menggunakan 3 benda ini mencari ini. Oke,
Sekarang simpelnya begini. E per B sama dengan C per D. Oke. Kalau nak cari E, maka E sama dengan C per D darab B. Seperti itu. B-nya kita pindahkan ke sini menjadi darab. So, macam mana kalau nak cari B? Oke. Macam mana nak cari B? Maka C per D, oke, darab minus E. Seperti itu. Oke. Jadi kita kena boleh menganalogikan. Oke, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang boleh kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tanya saja kalau hampa tak paham, dalam WhatsApp boleh, atau dalam grup pun boleh. Nah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.